Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Padilah. NPM saya 1910631070011. Saya dari PCKR kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kurikulum pembelajaran. Definisi evaluasi. Menurut Mehrens dan Lelman 1978, evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Definisi kurikulum. Menurut Harsono 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Definisi pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mujono, definisi pembelajaran adalah suatu aktivitas pendidik atau guru secara terprogram melalui desain instruksional agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan lebih menekankan pada sumber belajar yang disediakan. Pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Pentingnya evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisien kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya, yang mana informasi ini sangat berguna sebagai paham pembuatan keputusan apakah kurikulum tersebut masih dijalankan tetapi perlu direvisi atau kurikulum tersebut diganti dengan kurikulum yang baru. Tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama ada perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peran evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang perlu dilakukan dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan pada masa ini. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Selama dan terutama pada akhir fase ini, pengembangan kurikulum. Perlu adanya semacam penanggung-jawaban dari pihak pengembangan kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, penentuan tidak lanjut hasil pengembangan. Tidak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat terbentuk atas jawaban-jawaban kemungkinan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa membentuk penentuan lanjut hasil pengembangan kurikulum. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah evaluasi terhadap proses belajar mengajar. Fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk pengembangan. Untuk mengembangkan suatu program pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, desain belajar mengajar, pada hakikatnya adalah pengembangan dalam bidang perencanaan. Yang kedua, untuk akreditasi. Evaluasi juga berfungsi dan bertujuan untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus, atau sebaliknya, program itu harus diperbaiki atau disempurnakan. Peran evaluasi. Yang pertama, input penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum dan pengembangan kurikulum serta memegang kebijakan pendidikan. Yang kedua,
Input bagi sebagai bahan evaluasi berhasil dan tidaknya proses PBM yang dilaksanakan lembaga, yaitu guru dan kepala sekolah. Konsep evaluasi pembelajaran. Rapwi Taylor 1975 mengatakan bahwa proses evaluasi ini merupakan proses yang sangat esensial guna mengetahui apakah tujuan secara nyata telah direalisasikan. Dan Hilda Taba 1962 mengemukakan secara prinsipil yang menjadi fokus dari evaluasi adalah tingkatan di mana siswa mencapai tujuan. Hal yang dipertimbangkan dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, ada orang, yang kedua ada benda, yang ketiga kegiatan, dan yang keempat adalah keadaan atau satu kesatuan tertentu. Kriteria penilaian. Yang pertama, dari pemberi penilaian. Yang kedua, dari luar pemberi penilaian. Konsep evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai proses. Yang kedua, sebagai pertimbangan tentang nilai. Yang ketiga, pertimbangan tentang arti. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan masih ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.